Oke, kita mulai saja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore adik-adik semua. Jadi hari ini minggu ketiga. Ya, cocok. Minggu ketiga toh? Iya, Ibu. Kemarin sudah dua materi kan Ibu, materinya itu 4. Jadi ini pekan ketiga yaitu mengenai budaya keselamatan pasien. Jelas di suaraku? Jelas, Ci, Ibu. Jelas, Bu. Oke, jadi materi kita hari ini yaitu budaya keselamatan pasien. Lalu poin-poin yang akan dibahas yaitu pengertian dari budaya keselamatan pasien. Yang kedua pentingnya, lalu ketiga prinsip dasar, lalu keempat ada komponen utama budaya keselamatan pasien. Lalu kelima ada dimensi, keenam ada tantangan dalam membangun budaya keselamatan pasien. Lalu ketujuh ada strategi membangun dan memperkuat budaya keselamatan pasien. 8 yang terakhir ini ada hubungan budaya keselamatan pasien dengan kesehatan. Poin yang pertama yaitu mengenai pengertian budaya keselamatan pasien. Jadi budaya keselamatan pasien yaitu ada nilai, sikap, persepsi, kompetensi, dan pola perilaku individu maupun organisasi dalam pelayanan kesehatan yang menentukan komitmen serta cara kerja dalam menjaga keselamatan pasien. Dengan kata lain, budaya keselamatan pasien ini menggambarkan bagaimana cara berpikir dan bertindak seluruh tenaga kesehatan dalam mencegah terjadinya kesalahan atau cedera pada si pasien. Jadi budaya ini bukan hanya aturan tertulis, tetapi kebiasaan sehari-hari yang dilakukan secara konsisten oleh semua pihak, mulai dari pimpinan hingga petugas paling bawah. Jadi intinya keselamatan pasien ini bukan sekedar program, tetapi cara kerja dan cara bersikap dalam pelayanan kesehatan. Jadi ini pengertian dari budaya keselamatan pasien. Poin yang kedua ada pentingnya budaya keselamatan pasien. Nah, ada beberapa poin, yaitu yang pertama ada kesalahan pelayanan kesehatan dapat terjadi pada siapa saja. Yang kedua, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Yang ketiga, melindungi pasien, tenaga kesehatan, dan institusi. Dan yang terakhir ada menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Jadi budaya keselamatan pasien ini sangat penting karena yang pertama tadi ini kesalahan pelayanan kesehatan dapat terjadi pada siapa saja. Jadi tenaga kesehatan itu adalah manusia yang bisa lalai atau salah komunikasi. Jadi budaya keselamatan itu membantu mencegah kesalahan berulang. Lalu yang kedua ini meningkatnya mutu pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan yang aman itu adalah bagian dari mutu layanan. Jadi semakin baik budaya keselamatan, semakin tinggi juga kualitas pelayanannya. Itu namanya meningkatkan mutu. Lalu yang ketiga melindungi pasien, tenaga kesehatan, dan institusi. Jadi keselamatan pasien itu tidak hanya melindungi pasien dari cedera, tetapi juga melindungi tenaga kesehatan dari tuntutan hukum dan menjaga reputasi fasilitas kesehatan. Lalu yang terakhir ada menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Jadi budaya keselamatan itu membuat tenaga kesehatan merasa aman melaporkan kesalahan tanpa takut disalahkan. Jadi tidak ada yang takut untuk melapor apa yang salah seperti itu. Jadi 4 ini adalah budaya keselamatan pasien. Lalu lanjut, poin yang ketiga ada prinsip dasar budaya keselamatan pasien. Nah ini juga ada beberapa poin. Yang pertama ada keselamatan sebagai prioritas utama. Jadi keselamatan
keselamatan pasien harus menjadi prioritas tertinggi, bahkan di atas kecepatan pelayanan atau target administratif. Jadi dalam kondisi apapun, itu keputusan pelayanan itu harus mempertimbangkan risiko terhadap pasien. Contohnya itu Contohnya, lebih baik menunda tindakan jika data pasien juga belum lengkap. Jadi lebih baik ditunda tindakannya sambil menunggu data pasiennya itu lengkap. Karena kalau ditindaki baru datanya belum lengkap, itu juga tidak termasuk SOP, di luar dari SOP. Lalu yang kedua, itu ada pencegahan lebih utama daripada mengobati. Nah, ini slogan tak kesehatan anak kesehatan, beda lagi sama dokter toh. Jadi pencegahan lebih utama daripada mengobati. Itu budaya keselamatan berfokus pada pencegahan kesalahan, bukan hanya menangani akibatnya. Jadi setiap potensi risiko itu harus diidentifikasi lebih awal dan dicegah sebelum terjadi insiden. Contohnya lagi ini itu penerapan checklist sebelum tindakan medis. Kalau ada yang pernah dirawat misalnya atau pernah pergi berobat, nah ada itu checklist yang ditanya-tanyakan Ki. Nah itu nih harus penerapan checklist sebelum tindakan medis. Jadi lebih baik mencegah satu kesalahan daripada memperbaiki banyak dampak. Lalu poin yang ketiga, ada kesalahan dilihat sebagai masalah sistem, bukan individu. Jadi dalam budaya keselamatan pasien, kesalahan tidak langsung menyalahkan individunya, tetapi dilihat sebagai kelemahan sistem. Contohnya itu kesalahan obat bisa terjadi karena labelnya yang tidak jelas. Itu contoh. Jadi dengan fokus pada sistem, perbaikan itu bisa dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Sampai sini paham? Tidak ada kata-kataku yang melebihi ambang batas toh, semua bisa jadi mengerti. Bisa, Bu. Iya, Ibu. Lanjut, poin yang keempat, itu ada komponen utama budaya keselamatan pasien. Jadi ada juga beberapa poin mengenai komponen utama budaya keselamatan pasien. Nah, yang pertama itu ada komitmen kepemimpinan atau leadership commitment. Jadi pimpinan fasilitas kesehatan itu memiliki peran penting dalam membangun budaya keselamatan. Jadi pimpinan harus menunjukkan bahwa keselamatan pasien itu adalah nilai utama suatu organisasi, bukan hanya slogan. Jadi misal bentuk komitmen pimpinan itu misalnya mendukung pelaporan insiden tanpa hukuman, lalu menyediakan pelatihan keselamatan pasien, itu contoh. Jadi jika pimpinan peduli terhadap keselamatan, maka seluruh staf akan mengikuti. Lalu poin yang kedua ada komunikasi yang terbuka dan efektif. Jadi komunikasi yang baik itu adalah kunci utama keselamatan pasien. Nah, jadi budaya keselamatan menuntut komunikasi yang jelas, terbuka, dan saling menghargai antar tenaga kesehatan. Contoh, tenaga kesehatan berani mengingatkan rekan kerjanya jika ada potensi bahaya. Itu contoh, itu komunikasi. Nah, jadi banyak kesalahan terjadi itu bukan karena kurangnya kompetensi, tetapi karena komunikasi yang buruk. Jadi itu perlu komunikasi yang terbuka dan efektif. Lalu yang poin ketiga ada pelaporan insiden keselamatan pasien. Jadi budaya keselamatan mendorong tenaga kesehatan untuk melaporkan setiap insiden, baik yang menyebabkan cedera maupun yang hampir terjadi atau near miss. Nah, pelaporannya itu dilakukan untuk belajar dari kesalahan atau mencegah kejadian serupa di masa depan. Jadi intinya pelaporan itu bukan untuk menghukum, tetapi untuk belajar dan memperbaiki sistem-sistem yang ada. Lalu poin yang selanjutnya, yang keempat ada lingkungan kerja yang adil dan tidak menghukum atau non-blaming culture.
budaya keselamatan pasien menekankan lingkungan kerja yang adil, di mana staf tidak takut melaporkan kesalahan. Contohnya itu tidak langsung kesalahannya itu tidak langsung dianggap sebagai kelalaian atau dianalisis penyebabnya secara objektif. Jadi jika tenaga kesehatan takut dihukum, maka kesalahan-kesalahan akan disembunyikan dan resikonya pun semakin besar. Lalu yang terakhir ada pembelajaran berkelanjutan atau continuous learning. Nah, jadi setiap insiden keselamatan pasien itu harus menjadi sumber pembelajaran bagi organisasi. Nah, pembelajaran yang dilakukan itu bisa melalui evaluasi dan audit, lalu bisa pelatihan ulang, lalu perbaikan prosedur kerja. Jadi SOP-nya yang diperbaiki. Jadi intinya budaya keselamatan itu adalah proses yang terus berkembang, bukan tujuan sekali jadi. Seperti itu. Jadi inilah tadi 5 komponen utama budaya keselamatan pasien. Lanjut, yang kelima ada dimensi budaya keselamatan pasien. Nah, ini juga ada beberapa poin. Nah, jadi budaya keselamatan pasien itu dapat dilihat dan diukur melalui beberapa dimensi utama yang menggambarkan bagaimana suatu organisasi pelayanan kesehatan itu menjalankan prinsip keselamatan. Nah, yang pertama ini ada persepsi. Yang pertama ini ada persepsi terhadap keselamatan pasien. Jadi dimensi ini menggambarkan pandangan tenaga kesehatan terhadap tingkat keamanan pelayanan di tempat mereka bekerja. Jadi jika staf merasa bahwa sistem pelayanan aman, risiko kesalahan kecil, dan pasien terlindungi, maka persepsi keselamatan pasien itu dinilai baik. Namun, jika staf itu merasa sering terjadi kesalahan atau prosedurnya tidak jelas dan keselamatan sering diabaikan, maka budaya keselamatan itu masih lemah. Jadi persepsi staf itu mencerminkan kondisi nyata sistem pelayanan sehari-hari. Lalu yang kedua ada kerjasama tim atau teamwork. Jadi kerjasama tim ini adalah kemampuan tenaga kesehatan untuk bekerja bersama-sama secara harmonis, saling mendukung, dan saling menghargai peran masing-masing demi keselamatan pasien. Jadi pelayanan kesehatan ini melibatkan banyak profesi seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, dan lain-lain. Jadi tanpa kerjasama yang baik, risiko kesalahan itu akan meningkat. Contohnya, perawat berani mengingatkan dokter jika ada dosis obat yang tidak sesuai. Jadi itulah contoh ini satu. Jadi itu kenapa kerjasama tim itu sangat-sangat harus dilakukan di sebuah kantor misalnya, ataukah ya ini di pelayanan kesehatan harus kerjasama dengan satu ruangan tak misalnya. Lalu yang ketiga ada beban kerja dan kelelahan staf. Jadi beban kerja yang berlebihan dan kelelahan fisik maupun mental itu dapat meningkatkan risiko kesalahan pelayanan. Jadi budaya keselamatan yang baik itu memperhatikan kesejahteraan tenaga kesehatan sebagai bagian dari upaya melindungi pasien. Contohnya jadwal kerja yang manusiawi. Lalu contoh keduanya lagi ada pengaturan shift yang harus adil. Lalu yang ketiga ya dukungan psikologis bagi staf. Itu termasuk contoh dari beban kerja dan kelelahan staf. Jadi tenaga kesehatan yang lelah itu sulit memberikan pelayanan yang aman. Lalu poin yang terakhir ada respon terhadap kesalahan. Jadi dimensi ini melihat bagaimana organisasi merespon kesalahan atau insiden keselamatan pasien. Jadi apakah kesalahan itu dijadikan pembelajaran atau justru menjadi ajang mencari kambing hitam. Contohnya, jadi budaya
budaya keselamatan yang baik itu fokus pada perbaikan sistem, lalu memberikan umpan balik yang konstruktif, lalu menghindari hukuman yang tidak adil. Jadi cara merespon kesalahan itu menentukan keberanian staf untuk melapor. Jadi ini 4 dimensi budaya keselamatan pasien. Ada persepsi terhadap keselamatan pasien, kerjasama tim, beban kerja dan kelelahan staf, dan terakhir ada respon terhadap kesalahan. Lanjut, itu tantangan dalam membangun budaya keselamatan pasien. Nah, ini juga ada beberapa poin lagi. Jadi tantangannya itu yang pertama ada budaya menyalahkan atau blaming culture. Jadi budaya menyalahkan ini adalah masih banyak fasilitas kesehatan yang terbiasa menyalahkan individu ketika terjadi kesalahan. Hal ini membuat staf takut melapor. Jadi itu kenapa ada blaming culture. Lalu yang kedua ada kurangnya pengetahuan dan kesadaran. Jadi tidak semua tenaga kesehatan memahami konsep keselamatan pasien secara menyeluruh. Lalu yang ketiga ada komunikasi yang hierarkis. Budaya senioritas yang membuat staf junior atau mahasiswa enggan berbicara. Jadi masih berpikir ada antara senior dan junior seperti itu. Lalu yang terakhir ada keterbatasan sumber daya. Jadi jumlah staf, fasilitas, dan sistem pendukung yang terbatas itu dapat menghambat penerapan keselamatan pasien. Jadi membangun budaya keselamatan itu adalah proses jangka panjang yang membutuhkan perubahan mindset. Jadi 4 ini tantangan dalam budaya keselamatan pasien. Lalu lanjut, ada strategi membangun budaya keselamatan pasien. Di sini juga ada beberapa poin dan pelatihan berkelanjutan. Jadi memberikan pelatihan yang penting itu kepada tenaga kesehatan dan mahasiswa tentang prinsip keselamatan pasien. Lalu yang kedua ada sistem pelaporan yang mudah dan aman. Jadi menyediakan mekanisme pelaporan yang sederhana dan menjamin kerahasiaan pelapor. Lalu yang ketiga ada teladan dari pimpinan. Jadi pimpinan itu harus menjadi role model dalam menerapkan keselamatan pasien. Dan yang terakhir ada evaluasi dan monitoring berkala. Jadi melakukan audit keselamatan pasien secara berkala untuk menilai kemajuan budaya keselamatan. Jadi inilah 4 poin mengenai strategi membangun dan memperkuat budaya keselamatan pasien. Oke, yang terakhir ada hubungan budaya keselamatan pasien dengan kesehatan. Nah, ini juga ada 3 poin. Jadi dalam perspektif kesehatan masyarakat, budaya keselamatan pasien itu harus berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Lalu yang kedua ada mengurangi beban biaya akibat kejadian tidak diharapkan. Lalu yang terakhir ada meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan. Jadi keselamatan pasien itu bukan hanya isu klinis, tetapi juga isu kesehatan masyarakat dan sistem kesehatan. Jadi ini 3 perspektif kesehatan masyarakat dalam budaya keselamatan pasien. Yang terakhir ada peran tenaga kesehatan dan mahasiswa dalam budaya keselamatan pasien. Nah, ini ada peran tenaga kesehatan itu yang pertama mematuhi standar dan prosedur keselamatan. Lalu yang kedua berani melaporkan insiden. Yang ketiga menjaga komunikasi yang efektif. Lalu yang terakhir ada mengutamakan keselamatan pasien dalam setiap tindakan. Nah, kalau peran mahasiswa kesehatan itu bisa memahami konsep keselamatan pasien sejak dini, lalu mempraktikkan keselamatan pasien saat praktik klinik, lalu berani bertanya dan mengklarifikasi jika ragu, dan yang terakhir ada tidak menormalisasi kesalahan kecil. Jadi budaya keselamatan itu harus ditanamkan sejak masa pendidikan, bukan hanya saat sudah bekerja. Jadi ini peran mahasiswa kesehatan ini nanti kalian akan rasakan pada saat kalian
turun lapangan misalnya kalau ada tugas lapangannya. Lalu yang kedua itu pada saat kalian PBL, lalu pada saat kalian magang, terus yang terakhir itu pas KKN. Jadi kalian nanti ada turun lapangannya banyak toh dari dosen-dosen mata kuliah lain. Nah dari situ juga kalian bisa melihat peran kalian sebagai mahasiswa kesehatan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Sekarang ada 259 orang. Ada yang double di Zoom, ada yang bukan double sih, ada yang sama-sama temannya di Zoom. Iya, Ada, saya Ibu. Ibu. Ada? Oke, silakan kerja kuisnya Pak kalau tidak ada yang mau ditanyakan. Sekarang pukul 15.51. 15.51 kita selesai di pukul 4. Jam 4. Nah, kerja sekarang. Saya tunggu.